Saat ini kami telah menunggu hasil visum, dan kalau sudah mendapatkan hasil visum, kami akan melakukan gelar perkara secepatnya. Apa sebetulnya yang terjadi adalah misinformasi. Yang pertama, 2 hari lalu saya bersama keluarga datang ke kebun. Saya pakai celana pendek, baju kaos, lusuh, saya naik kebun karena mau makan siangnya itu. Lalu saya dikasih tahu anak saya untuk makan siang di Tenggok. Kita coba dengan senang hati kami datang. Maka sampai di sini saya cek di mana kita makan, di atas kah, di bawah kah, di dalam ruangan atau tidak. Lalu kami langsung masuk ke bawah, saya tunggu luar biasa. Lalu tanpa basa-basi karena panas sekali itu, saya bilang kita masuklah di dalam ruangan VIP kalau bisa. Diantar oleh yang bersangkutan yang datang itu yang datang antar kami ke dalam. Kami memilih meja untuk 6 orang karena kami ada tamu. Di meja itu tidak betul ada reservasi. Yang pegawai resto yang antar kami juga tidak beritahu bahwa meja ini sudah direservasi atau sudah ada yang pesan. Maka kami duduk dengan senang, dengan gembira, kami memuji bahwa hebatnya Tenggok ini bangunannya luar biasa. Ya, kami masuk, kami duduk, lalu karyawannya datang, pelayannya datang, menawarkan makanan, kami pesan apa adanya. Saya pesan gurami sama minuman, saya pesan minuman jeruk panas sama gula merah. Kami pesan semua sudah oke. 15 menit tidak datang, makanannya belum datang. Tiba-tiba saya tahu siapa namanya yang datang itu. Salah satu pegawai di sini datang memberitahu kami bahwa bapak mereka harus keluar dari sini karena tempat ini sudah dipesan oleh orang lain. Nah, istri saya jawab dan saya jawab, kalau tadi ada tulisan reservasi ya tentu kami tidak dulu di sini. Yang kedua kan karyawan resto yang hantar kami ke sini. Kok sekarang kok tiba-tiba kami diusir begitu saja dari tempat ini? Memang pada saat itu ada tamu lain masih di luar meja sana. Mungkin karena saya ini keringatan, kan baju masih kotor, saya baju ini. Saya celana pendek lusuh begitu ya, mungkin mereka mungkin bau kebun atau apalah mungkin ya, merasa tidak enak. Oleh sebab itu ketika mereka meminta kami tinggalkan tempat ini secepatnya sebab tamu mau datang, ya udah kami tinggalkan. Coba kita lihat di atas ya kan, nggak usah pesan, coba kita lihat di atas. Itu saya keluar, saya tanya sama yang tadi minta kami keluar itu, saya bilang apa alasan sebetulnya kami ini diusir begitu dari ini, apakah karena saya ini pakai pakaian begini, lusuh begini, pakai celana pendek begini atau apa? Tidak jawab juga, ya hanya sampaikan mohon maaf. Lalu saya bilang, Alek kalau bisa kita ketemu dengan manajernya, saya mau manajer program ini, mau ketemu kita juga salah paham. Kenapa saya mau ketemu? Tentu ada yang tanya kenapa saya mau ketemu. Saya mau ketemu karena kalau ini kan destinasi pariwisata super premium. Kalau destinasi super premium ini, pariwisata super premium ini, kita masuk restonya, pelayanannya kepada tamu seperti itu, saya rasa banyak yang protes, kan banyak yang merasa kok destinasi pariwisata super premium kok seperti ini perlakuan terhadap tamunya. Ya. Makanya saya berkeinginan untuk ketemu dengan manajernya. Datang dari bawah. Sudah itu kami duduk di sini menunggu. Oke, dia bilang oke.
duduk 15 menit kami nunggu di sini di meja ini, tidak datang. Lalu di meja sana, di ruang office sana, saya datang, saya ketemu. Ibu, saya bilang ada nggak manajer hotel di sini? Lalu anak itu datang, saya bilang mana manajer hotelnya? Oh, tidak ada Pak, di Bali dok. Siapalah yang bertanggung jawab di sini? Kamu panggil dia. Atau saya ke bawah, lalu dia ke bawah, dia lewat sana itu. Dia ke bawah, saya tanya, dia kemana? Oh, dia ke bawah. Lalu saya tanya, apakah memang ada yang reservasi meja di bawah ini? Tidak ada sebelumnya Pak. Ini pengakuan dari front office ini. Tidak ada yang reservasi. Coba bayangkan. Tidak, barusan telepon mau makan di sini. Loh, kalau begini loh, tadi perlakuan terhadap saya ini apa? Mengapa saya diperlakukan seperti ini? Belum ada tamu atau ada diskriminasi di sini? Saya tahu ini pemilik resto ini orang kaya di Manggarai ini. Banyak yang tidak suka. Tapi banyak keluhan warga di sini perlakuan pemilik resto ini. Karena merasa mentang-mentang ada duit banyak begitu, lalu perlakukan enak suka-suka. Oh begitu. Kalau saya tambahlah saya marah saya loh. Kalau begitu saya bilang saya tambah lagi, saya panggil itu manajer hotel. Saya mau ketemu apa sebetulnya? Jangan-jangan memang ada perlakuan diskriminatif terhadap kami ini. Saya tanya, apakah pesan pemilik restoran kah lewat kami supaya namanya BKH itu nggak boleh makan di restoran begini? Apakah ada pesan dari pemilik restoran bahwa tidak boleh orang masuk di restoran ini pakai baju kaos dan pakai sandal dan pakai celana pendek? Apakah begitu? Saya tanya, saya ingin tahu itu. Kan begitu. Setelah itu kemarin dia ke bawah, saya turun ke bawah. Oh saya bilang mana anunya? Di kantor. Oh di situ, saya datang ke sana. Saya datang ke sana, anak itu duduk di sini. 1 menit saya di sana, istri anak saya datang. Dan gitu. Saya bilang, kau jangan begini. Cara mulai depan. Saya nggak boleh begini. Kita minta maaf. Karena ini dari dinasti pariwisata. Nggak boleh begini. Marah. Kenapa? Karena pelayanan ini nanti menjadi bahan cerita orang kemana-mana bahwa lihat pelayanan di destinasi restoran, destinasi pariwisata, super premium begitu Bu. Ada diskriminasi terhadap tamu. Yang pakai celana pendek, yang lusuh, baju kaos nggak boleh masuk. Apa begitu? Sama. Saya bilang sama ibu di bawah, mohon maaf saya marah ibu. Saya diperlakukan dengan cara biadab begini. Saya saja diperlakukan begitu, apalagi orang-orang kecil. Ini perlakuan biadab yang saya alami. Ada apa sebetulnya? Apakah ada kebijakan resto untuk memperlakukan saya begini kasar? Saya ini penduduk asli di sini. Penduduk asli sih. Dan saya tidak pernah bikin sesuatu yang merugikan orang di sini. Kalau alasan tadi, katakanlah kalau betul sudah direservasi, meja banyak di situ Pak, yang juga kosong. Ini yang saya mau tahu. Makanya saya tanya dia, saya sambil begini. Siapa yang suruh kamu? Ibu itu minta maaf. Itu yang terjadi. Itu 2 hari lalu itu. Ya sudah, saya sudah ini mau pulang begitu. Saya bilang udah kita nggak usah makan di sini. Nanti besok baru kita makan lagi di sini. Besok itu maksudnya kemarin ini kan begitu. Kemarin mau makan di sini tidak jadi karena istri saya pulang Jakarta ada mendadak. Makanya saya bilang udah kalau bisa nanti besok, maksudnya hari ini kita makan di sini kan begitu itu maksudnya. Jadi, dan tidak ada ini. Tiba-tiba saya lapor polisi loh. Kami seharusnya yang lapor ke polisi karena mendapatkan perlakuan diskriminatif. Apa karena saya hitam kah? Atau karena saya pakai baju kaos? Atau karena saya pakai celana pendek? Atau karena saya pakai sandal?
Itu yang saya mau sampaikan kemarin. Kok dibilang kok ditampak 3 kali, tampak gimana? Saya hanya gini, saya mau gini ya, itu saya rencana. Nah, tahu. Gitu. Sehingga mungkin waktu saya bilang begini ya, mungkin di TV itu tampak. Nah, lihat aja, cek visum aja. Jadi, poin saya adalah perlakuan yang semena-mena terhadap kami, terhadap pengunjung. Dan saya takut ada pesan-pesan, kan makanya saya tanya, jangan-jangan ada pesan sponsor kan? Sehingga kamu tega betul perlakukan saya begini. Itu saja. Baik, tadi bakal lapor, ya udah, saya lapor juga. Polisi kan ya udah, kita siap lapor. Itu bahkan cara yang baik. Iya kan? Saya diperiksa, ya siap. Kan gitu. Tapi supaya publik tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi. Itu didikan saya terhadap karyawan restoran ini. Mereka harus bersyukur kepada saya, terima kasih kepada saya sebab saya kasih tahu. Saya kasih tahu kepada manajer. Nah, saya tanya manajernya ada nggak? Loh, nggak ada. Loh, tiba-tiba laporan tadi manajer nggak ada. Malah yang saya bikin begini katanya manajer. Loh, dia yang saya ketemu. Saya tanya manajer ada nggak? Oh, nggak ada Pak, di Bali dia. Saya tanya, manajer ada nggak? Tidak ada di sini. Di mana? Di Bali. Loh, sekarang kok tiba-tiba bikin ini? Bahwa saya nampak manajer. Loh, kemarin nggak ada manajer. Kalau ada, saya tahu dia manajer. Masa saya bikin begini? Iya kan? Nah, lalu ada pihak restoran menyebarluaskan informasi sesat. Saya anggap ini informasi sesat, hoax ini. Menyebarkan berita bahwa saya menampak 3 kali kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan apa yang saya lakukan? Oh, penganiayaan. Penganiayaan apa? Dia yang melakukan penganiayaan terhadap kita. Sebagai manusia, saya merasa ada apa? Penghinaan. Saya merasa sungguh-sungguh dihina. Saya ngomong sama istri anak saya, baru kali ini saya diperlakukan sehina ini. Saya salah apa? Itu saya ngomong. Saya sampai berdoa, moga-moga Tuhan melihat kelakuan orang-orang ini. Saya nggak punya salah apapun, tapi saya dihina seperti itu. Itu aja. Bahwa laporan ya udah silakan lapor polisi, itu hak setiap orang. Tapi saya juga punya hak untuk lapor itu ke polisi. Dipanggil saya akan datang, saya akan jelaskan. Tapi saya juga menuntut hak saya sebaliknya. Persoalannya bukan persoalan pribadi, tidak ada hubungan dengan pribadi. Siapa namanya? Manajer itu tidak ada hubungan. Ini masalah dengan manajer restoran ini, pimpinan restoran ini. Anak buahnya memperlakukan kami seperti itu, maka yang bertanggung jawab bukan dia, pemilik restoran ini. Dan tidak ada hubungan dengan ini, bukan soal minta maaf kan gampang. Saya dirusak juga mental saya oleh perilaku, oleh perlakuan yang kami terima. Jadi itu teman-teman, terima kasih banyak ya atas supaya tidak ada salah paham, maka saya merasa penting untuk ketemu di sini.